Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 Kucing dalam Supervisi Akademik. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Ayusri Fidiatini. Saya bertugas di SD Negeri 2 Taro. Saya merupakan CGP Angkatan 10 Kabupaten Gianyar. Dan hari ini saya akan melakukan pra-observasi. Jadi kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Niwayanwangi SPD yang bertugas sebagai guru kelas 3 di SD Negeri 2 Taro. Nah, baik Ibu, selamat pagi Ibu Wani. Ya, selamat pagi Bu Gun. Bagaimana kabarnya Ibu Wani hari ini? Baik Bu Gun. Selamat sehat Bu. Iya, selamat sehat nih ya. Nah, baik Ibu, kita mulai saja ya. Nah, Ibu, hari ini kita akan melakukan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya akan mengamati pembelajaran yang akan Ibu lakukan dalam kelas. Ya, adapun tujuan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan di kelas ya. Dan mengapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini Bu ya? Karena pra-observasi merupakan persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan lebih semangat serta percaya diri lagi ya, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang bermakna bagi murid. Nah, dalam kegiatan ini kita akan mendiskusikan dan juga saya akan menanyakan kompetensi dan indikator yang akan Ibu kembangkan dalam praktek pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas. Apakah Ibu sudah siap? Siap Bu. Baik. Saya mulai ya. Baik Bu Wani, saya ingin menanyakan tentang tujuan pembelajaran yang akan Ibu berikan nanti. Ya, berdasarkan modul ajar yang saya buat tujuan pembelajarannya itu adalah melalui video siswa itu dapat membandingkan siklus hidup hewan, tumbuhan, dan manusia dengan benar. Oh baik Ibu. Berarti tujuan pembelajarannya adalah melalui video siswa dapat membandingkan siklus hidup manusia, hewan, tumbuhan dengan benar. Seperti itu Bu ya. Baik. Wah, luar biasa sekali Bu ya. Nah, baik, dari apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dan dicapai dalam pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti Bu? Nah, adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan dan capai saat pembelajaran ini itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berfokus pada diferensiasi produknya. Oh, diferensiasi produk setidaknya. Nah, selain itu Ibu, kompetensi sosial emosionalnya yang ingin Ibu fokuskan adalah apa Bu? Kompetensi sosial dan emosionalnya yang ingin saya fokuskan itu adalah kesadaran diri dan manajemen diri. Oh, baik Ibu. Baik, berarti kompetensi yang ingin difokuskan adalah kesadaran diri dan manajemen diri. Seperti itu ya. Nah, bagus sekali Bu ya. Nah, setelah itu Ibu untuk pembiasaan budaya positifnya yang ingin difokuskan apa Ibu? Budaya positif yang ingin difokuskan itu adalah meningkatkan mengingatkan keyakinan kelas yang telah kita sepakati dalam kelas itu. Berarti Ibu dalam pembiasaan budaya positifnya yaitu mengingatkan keyakinan kelas yang telah disepakati gitu ya, dari siswa maupun guru seperti itu Bu ya. Baik Ibu. Nah, bagus sekali Bu Wanginya. Berarti kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dan capai adalah pembelajaran diferensiasi yang berfokus pada diferensiasi produk ya. Dan untuk kompetensi sosial yang Ibu ingin fokuskan yaitu kompetensi sosial dan emosional yang ingin difokuskan adalah kesadaran diri dan manajemen diri dan mengingat dan untuk pembiasaan budaya positif yaitu mengingatkan keyakinan kelas yang telah disepakati. Betul seperti itu Ibu? Betul Bu. Ya, baik, bagus sekali Bu. Saya ingin mengetahui rencana pembelajaran yang akan Ibu Wani lakukan di kelas.
Ya. Dari model ajar yang saya buat itu, strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran itu adalah problem based learning atau PBL Bu. Kemudian yang menggunakan metode ceramah, di sana ada ceramah, kemudian diskusi, kemudian ada pengamatan, mungkin ada tanya jawab lagi Bu di sana saat proses pembelajarannya. Berarti strategi pembelajaran yang akan Ibu gunakan yaitu model pembelajaran ya problem based learning, dan metodenya ceramah, diskusi, pengamatan, dan juga tanya jawab, dan betul itu Bu. Itu Bu. Oke, baik. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran dan diferensiasi produk yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran ini? Media yang saya gunakan itu berupa video tentang siklus hidupnya manusia, hewan, tumbuhan. Kemudian ada LKPD nanti Bu untuk produknya itu. Terus di LKPD itu dia bisa ada yang mau menghasilkan gambar, mungkin dia membuat gambar. Kemudian ada yang membuat seperti peta pikiran untuk siklus hidupnya itu, atau dia mau ke depan secara lisan menyampaikan seperti itu produknya. Baik, berarti Bu ya, untuk media pembelajarannya itu video, video atau slide presentasi seperti itu, slide presentasi, dan juga di sana untuk diferensiasi produknya itu yang pertama ada pemetaan konsep, ada menggambar seperti itu. Selanjutnya adalah anak-anak langsung menjawab ke depan secara lisan seperti itu. Baik Bu, wah menarik sekali Bu ya. Dan kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran ini? Mungkin di hari apa, dengan alokasi belajar berapa jam pelajaran, serta dilakukan pada jam berapa? Mungkin ini saya akan lakukan pada hari Kamis Bu ya. Kamis tanggal 29 Agustus dengan 3 jam pelajaran. Mungkin ini diambil jam pertama sampai ketiga Bu. Baik. Berarti untuk proses pembelajarannya hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 dengan alokasi waktu 3 JP dari jam 1 sampai jam 3. Jadi saya izin akan datang ke kelas Ibu Bu Wani nanti, dan saya akan melaksanakan supervisi kelas, dan saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Dan setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita juga akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana nanti itu didampingi oleh Bapak pengajar praktek saya ya Bu. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Ya Bu, terima kasih dari percakapan ini. Tadi saya tuh bisa menyempurnakan lagi modul ajar saya sebelum melakukan observasi pada tanggal 29 April. Kemudian saya juga lebih siap dalam melakukan praktek pembelajaran di kelas nantinya Bu. Bagus sekali Bu, luar biasa sekali Bu. Nah, terima kasih atas waktunya Ibu, serta sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada pra observasi ini. Saya berharap melalui kegiatan ini nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Baik Ibu, saya akhiri percakapan kita hari ini. Terima kasih Bu Wani. Ya, terima kasih kembali Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini?
pertumbuhan ya. Punya gini video lagi satu tentang ciri makhluk hidupnya ini. Kita akan belajar tentang siklus hidup makhluk hidup, faktor penyebab kepunahan, dan perbedaan siklus hidup berbagai makhluk hidup. Punah sekitar tahun 1980. Iya, kita mempelajari tentang siklus hidup dari makhluk hidup dan ada faktor yang menyebabkan kepunahan makhluk hidup tersebut. Baiklah, kalau sudah paham, Ibu mau bentuk kalian menjadi 3 kelompok ya. Atau kita ayo cari kelompoknya sekarang. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3. Nanti dikerjakan secara berkelompok, sama-sama berpikir ya. Jangan ada yang bercanda. Jadi Ibu bagikan nanti. Sudah, silakan dikerjakan. Kalau semuanya sudah, siapa mau ke depan presentasi ke depan? Ya, silakan kelompok 1 ke depan. Iya, siapa yang kesempatan kelasnya. Kalau temannya di depan masih mempresentasikan, kalian dengarkan, ingat disiplin ya dalam belajar, duduk ya, jangan berdiri dulu. Nanti dapat giliran. Sudah siap? Ya, silakan. Rasa kelompok 2 duluan ya, silakan silakan. Lanjut kelompok 3. Kita coba sekarang lihat pekerjaan kalian yang kerjakan tadi. Kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama, siklus hidup dari manusia ya. Yang pertama itu manusia berkembang ininya di mana? Dari apa? Dari janin. Kalian buat janin di sana? Ya, yang tidak buat tidak apa-apa ya. Nanti diperbaiki lagi kan dari janin baru menjadi bayi. Habis bayi sebenarnya balita dulu ya. Dan menjadi orang tua atau dewasa yang siap berkembang biak kembali. Kemudian siklus hidup dari ayam, dari telurnya itu telur menjadi itik, itik menjadi anak ayam atau ayam muda, baru ayam dewasa. Yang ketiga siklus hidup dari apa di sana? Tumbuhan atau tomat. Pertama dari biji atau benih, kemudian tumbuh akar dan tunas, kemudian tumbuhan muda, tumbuh bunga, kemudian tumbuh buah, lalu ya tumbuhan dewasa itu berbuah dan menjadi buah tomat lagi. Gimana? Sudah paham? Atau ada yang ingin ditanyakan dulu dari tugasnya yang tadi? Enggak, sudah? Kalau sudah, kalian bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Ini kita membahas tentang siklus hidup dari makhluk hidup. Sekarang Ibu mau bagikan kalian LKPD, kerjakan tentang siklus hidup hewan. Berapa tadi kalian menyebutkan? Kan banyak ya. Pilih itu salah satu. Ya, siklus hidup hewan, dipilih salah satu. Siklus hidup hewan apa saja boleh. Nanti langsung dikerjakan. Tulis di sana nama lengkap kalian, nomor berapa, kelas berapa kalian. Nah, buat siklus hidup hewan, pilih salah satu hewan apa saja boleh. Pikirkan dulu, kalian mau membuat di sini menggunakan gambar, boleh. Boleh tulisan seperti tadi, kayak peta pikiran itu, atau mau menceritakan langsung ke depan, boleh tanpa. Gimana anak-anak, sudah? Sudah. Nah, kalau semuanya sudah,
tadi tinggal perlu dikotak-kotakin dia ya, nggak bisa di. Yang penting adanya sudah dikumpul. Tadi kita belajar tentang apa? Saka, duduk dulu Saka. Tadi kita belajar tentang apa? Siklus hidup dari makhluk hidup dan membedakan dari siklus hidupnya itu ya. Kita juga kalian membahas ketiganya itu tadi. Nah, bagaimana perasaan kalian tadi belajar hari ini? Terus ada yang ingin kalian tanyakan dulu dari pembelajaran yang telah kita lakukan tadi? Tidak, semua nggak ada bertanya. Sudah paham? Baiklah, kalau kalian sudah paham, sudah ngerti, semua nggak ada yang ingin ditanyakan, Ibu mau bertanya dengan ini. Kalian jawab di sini ya. Buat nama nomor kelas biasa, nama lengkap dibuat ya. Nah, nomor berapa kelas, kemudian jawab ini langsung di bawahnya saja kalian jawab ya. Sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak. Kalau tidak silakan dikerjakan. Sudah, yang lain silakan dikumpul. Nah, baiklah anak-anak, dari yang kalian jawab tadi sudah bagus ya. Kalian sudah paham tentang apa yang kita sudah pelajari. Namun masih ada nilainya yang kurang. Mungkin nanti kita akan lakukan remedi lagi ya. Ini sekitar 4 orang, mungkin masih ada remedi. Nanti kita akan melakukan remedian. Kemudian sekarang, nah, mengenai siklus hidup tadi tentang ayam ya. Kita nyanyi lagi sekali ya. Oh, nyanyi? Kita nyanyi Dadang Tahu bisa? Bisa, kan udah sering kita nyanyi itu ya. Kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Dadang tahu melati putih. Baiklah, pembelajaran untuk hari ini cukup sampai di sini. Kita akhiri dengan Rama Sakti. Hari ini saya akan melaksanakan pasca observasi. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Ayu Sri Pijar ini. Saya merupakan CGP Angkatan 10 Kabupaten Gianyar. Saya ditemani oleh rekan saya di Kadek Wani SPD bersama Bapak Himade Tantre sebagai pengajar praktik saya. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu Ibu. Apa kabarnya Bapak? Baik ya. Ya. Bagaimana Ibu Wani? Sekarang baik untuk Semoga sehat semuanya. Nah, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Wani, bagaimana tentang jalannya proses observasi kelas untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah Ibu lakukan seperti itu. Tapi sebelum itu saya mau tanya, bagaimana perasaan Ibu tentang waktu pelaksanaan observasi waktu ini? Untuk perasaan saya saat melakukan kegiatan pembelajaran di kelas itu tentunya senang ya, saya bisa melakukan pembelajaran dengan tidak berdiferensiasi ke memang di sana baru berdiferensiasi produk 1 ya, tapi saya sudah senang bisa belajar dengan anak-anak bersama, nanti mungkin kedepannya bisa belajar lagi. Bagus sekali Bu. Nah, untuk sebelum kita ke cerita pengembangan Bu,
kira-kira dari pelaksanaan observasi yang telah dilakukan 1 sampai 10 berapa kira-kira rentan yang telah ibu laksanakan pada observasi kemarin? Mungkin yang sudah saya capai di sana 1 dari 10 itu 8 mungkin ya. Bagus sekali Bu. Agak tinggi ya, karena dilihat dari anak-anak itu dalam mengikuti pengajaran saat itu aktif mau dia. Kemudian dari hasil evaluasi terakhirnya itu anak-anak juga nilainya bagus Bu. Cuma 3 orang ya kayaknya waktu itu yang dapat nilai di bawah. Wah, bagus sekali Bu ya. Berarti sesuai dengan apa yang diharapkan? Sudah. Menurut saya sudah Bu. Nah, selanjutnya Bu, sesuai dengan itu saya ingatkan lagi tadi untuk area pengembangan sudah tercapai betul Bu. Nah, kalau boleh tahu apa saja boleh Bu ceritakan area pengembangan yang sudah ditargetkan waktu pasca observasi, saya ingin tahu juga. Ada observasi itu nilai ada pengembangan yang ingin dicapai itu kan pembelajaran berdiferensiasi. Itu berfokus pada diferensiasi produknya. Kemudian pada kompetensi sosial dan emosionalnya yang ingin saya fokuskan itu kan juga pada kesadaran diri dan manajemen diri. Itu juga sudah terlihat dari anak-anak dalam melakukan kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian dalam mengingatkan keyakinan kelas itu juga sudah terlihat pada saat pembelajaran tersebut itu. Dan anak-anak kan juga sudah antusias untuk mengikuti, guru juga sudah lihat waktu ini. Betul sekali Bu, waktu observasi saya juga melihat bagus sekali bagaimana anak-anak juga antusias sekali mengikuti pembelajaran seperti itu ya. Nah, sekarang Bu, setelah Ibu sudah tahu kan rentannya area pengembangan yang sudah akhirnya tercapai seperti itu Bu, kira-kira apa sih mungkin kekurangan atau kendala yang Ibu rasakan pada observasi tersebut? Kendalanya pasti ada kuliah waktu itu ada siswa yang kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran. Itu mungkin ada pada saya juga Bu. Pas mulai pembelajaran saya belum menyiapkan siswa, belum saya siapkan anak-anak. Ini ada bukunya yang belum dikeluarkan kan gitu waktu memulai pembelajaran. Kemudian ada juga kendalanya saat mungkin untuk kelompok ada yang dia belum dapat kelompok, dia nggak mau langsung masuk ke kelompok, dimana kurangnya itu mungkin kekurangannya. Tapi ada juga kekurangan dari saya saat proses pembelajaran itu. Yang tadi pertama saya bilang sama Bu belum menyiapkan siswa, jadi dia kurang siap untuk mengikuti pertamanya. Kemudian speaking saya kurang, masih bisa nanggung. Jadi anak-anak mungkinnya jenuh tapi dia tetap kok mau kan mengikuti waktu itu, tapi yang kurang lebih dia speaking mungkin melewati waktu itu Bu. Karena mungkin Ya, sudah menghubungi. Kemudian ada lagi Bu saat ini saat di awalnya itu yang padahal menanyakan perasaan mereka, gimana kita siap untuk pelajaran itu saja, tapi yang pas di modulnya yang buat mengajak mereka lalu perasaan mereka di depan itu yang lewati Bu. Mungkin itu kekurangan saya dan kendala yang ada di sana. Tapi itu sudah bagus sekali loh Bu ya. Untuk praktek yang sudah Ibu lakukan itu sudah bagus, walaupun memang pasti ada kekurangan seperti itu. Nah, untuk sekarang dari kendala yang sudah Ibu rasakan bagaimana sih, apa sih rancangan kedepannya yang akan Ibu laksanakan karena setelah observasi kemarin itu tindak lanjutnya mungkin saya akan saya dulu akan belajar lebih lagi Bu tentang pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Waktu ini yang ngambil cuma 1 berdiferensiasi produk, mungkin kedepannya dia mau nambah lagi gitu diferensiasinya, kan ada konten, kemudian diferensiasi prosesnya lagi itu mungkin untuk bagus sekali Bu. Nah, baik Ibu, selanjutnya karena sesuai dengan yang saya sudah waktu kita observasi, saya sudah memberikan catatan kecil ya, bahwa dari praktek yang Ibu lakukan itu sangat bagus sekali Bu, anak-anak antusias seperti itu dan memang di praktek waktu pas praktek untuk diferensiasi produk itu saya sudah lihat bahwa itu sudah muncul di mana anak-anak di sana sudah melaksanakan yang namanya yang
bisa ibu gini nih. Oh, pada saat itu Iya. di produknya anak dia ada dia mau membuat produk tentang siklus Iya. makhluk hidup. Ya, siklus makhluk hidup. Bagaimana yang pertama untuk yang dia buat pemetaan Iya. konsep, terus itu ada yang mau menceritakan secara langsung, Iya, sambil cerita. dan juga sama Gambar. Oke sekali Bu, ini walaupun di sana ada sedikit yang seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa kekurangannya itu mungkin untuk di bagian untuk pembelajaran sosial emosionalnya memang sudah terlihat Ibu. Hanya saja mungkin perlu seperti yang Ibu bilang waktu di IPV, kalau Ibu buat makan emosi itu perlu ditambah. Sekaligus juga ini pada sudah habis itu mengenai disiplin positifnya, budaya positifnya sudah terlihat, dan Ibu juga udah mengingatkan kesepakatan kelas seperti itu. Mungkin lebih sering lagi Bu ya. Nah, kalau bisa nanti kalau ada anak yang mungkin merasa perlu lebih perhatian khusus, mungkin bisa Ibu berikan restitusi seperti itu. Seperti mungkin menanyakan dia, nanti kok bisa seperti itu ini itu saja yang mungkin catatan yang bisa yang ini menurut Ibu Kunapi. Mungkin ada yang dilewati. Enggak ya, terima kasih masukan yang diberikan. Selanjutnya Baik, cukup tangan kita semua dulu ya. Oke, luar biasa ya, proses coaching sudah mengalir ya. Tapi ya awal-awal kelihatan masih ragu kan tampaknya, tapi perlu latihan ya, perlu latihan aja ya, sudah bagus ya, belum mungkin dikembangkan pertanyaan-pertanyaan terbuka lagi ya, sehingga kita dapat mengeksplor CGP kita ya. Benar perlu latihan ya untuk membuat soal-soal lagi bagaimana kita memang dapat mengidentifikasi apa kebutuhan dari CGP ya. Sudah ada bagus, sudah semuanya secara keseluruhan sudah bagus ngalir ya, tujuan sudah kelihatan, identifikasi sudah jalan, kemudian juga bagaimana respon atau juga pernyataan kesanggupan dari CGP kan untuk itu menunjukkan ada tanggung jawab ya, apa yang akan dilakukan next, kemudian setelah melakukan percakapan tentang pembelajaran dilakukan. Nah inilah yang kita harapkan. Ibu Koman, Ibu Ade ya. Mungkin baru sekali hari ini ya pengalamannya, ini namanya coaching ya. Hukum selaku coach, di sini sebagai coaching ya. Ini proses ini tujuan utamanya adalah bagaimana hukum bisa memberdayakan budaya dalam proses pembelajaran. Sesungguhnya kan budaya yang menyampaikan tujuan, Bu saya ingin konsultasi tentang ini gitu. Baik, nanti kita bercakap-cakap, berdialog kecil, walaupun tidak seperti ini ya, mungkin di kelas ya sedang istirahat, ada masalah, saya ingin mencoba ini, saya mau cari teman ya, untuk observasi sesama teman sejawat, simulasi, mencoba metode, bisa ya, hubung yang mau mencoba metode ini, dan misalnya Jigsaw misalnya mau mencoba, coba lihat bagaimana berhubung pelaksanaannya. Setelah ini begini dah, kita mengungkapkan perasaan dulu, apa yang kita rasakan, apakah perencanaan kita sudah sesuai. Nah, itu sampaikan secara jujur. Di sini ada nilainya dalam nilai kejujuran ya. Untuk jangan berpura-pura yang baik, kejujuran saja. Kemudian hubung juga kan pasti dia membuat catatan kecil, cocokkan. Oh enggak, nyambung enggak ya. Tidak selalu dia akan nyambung. Saya melihat ini, ini mungkin terlupakan, terlewati karena emosi saat membelajarkan kita kadang-kadang lupa. Oh ini saya belum lakukan, saya lompati kan seperti tadi kan itu begitu pastinya. Kemudian setelah mengungkapkan itu, di sini si coach teman kita itu
menanyakan, mengidentifikasi apa yang bisa Buddha lakukan. Kalau begitu masalahnya Buddha, apa kira-kira yang Buddha bisa lakukan? Maksudnya begitu pertanyaannya, supaya Buddha berpikir, oh karena Buddha yang bisa menjawab itu, karena itu kita tidak bisa istilahnya mengintervensi orang lain, hanya diri kita sendirilah yang bisa mengintervensi diri sendiri. Kalau tidak dari dalam diri tidak bisa, hanya bisa sekali hari ini diintervensi, besok tidak datang dari dalam diri. Itu istilah coaching itu kan memberdayakan. Di sini hanya memotivasi, memancing dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga si kuci itu keluar ide-idenya gitu, yang dia rasa punya aset di dalam dirinya. Nah itu, sudah bagus ya, terima kasih ya. Buddha ya, hukum juga sudah merasakan tugas dengan baik ya. Untuk selanjutnya harapannya Buddha bisa bergabunglah di CGP selanjutnya dan belajar, apalagi sekarang udah PPG pasti area investasi ini, silakan berkolaborasi, tanya jawab istilah-istilah apa yang ada di kurikulum satuan pendidikan atau kurikulum agenda sekarang. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan bisa diakhiri ya. Baik, untuk pasca observasi hari ini saya izin ya untuk diselesaikan ya, Bapaknya, Bapaknya. Yang